dalam kesempatan ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini kan jadwal kita itu peer teaching 2 hari. Harapan saya semuanya sih bisa lancar, sehat, sukses dan semuanya. Saya tidak tahu ini 2 hari ini bertemu dengan panjenengan, mungkin besok PPL saya sudah ganti kelas lagi. Dan harapan saya juga tambah kelas ya, tambah silaturahim, tambah kawan, tambah teman, tambah saudara. Kan kalau silaturahim itu katanya bisa manjangkan umur, banyak rezekinya kan gitu ya Pak Bu ya. Amin. Amin. Kemarin saya di kelas 6, ini di kelas 9. Saya tidak tahu nanti PPL di kelas berapa. Dan untuk peer teaching ini apa ini acaranya Bapak Ibu? Refleksi ya atau apa ini review atau apa ya? Itu aja, nanti kita saling sambung menyambung aja karena kita sama-sama guru, mungkin ada beberapa kendala, mungkin tidak hanya dari saya, dari Bapak Ibu yang bisa memecahkan. Ini kan pembelajaran apa PBL ini ya. Best apa? Problem based learning gitu kan. Sebetulnya sih bisa berkembang apapun ya, karena kita dituntut untuk belajar menyampaikan kegiatan itu. Oke Bapak Ibu, saya sudah melihat sebagian besar. Karena tadi saya dilihat di LMS itu kita kan ada 15 ya. Tapi kayaknya masih ada 14 kayaknya. Ada satu yang belum. Siapa ya? Yang belum Bapak Ibu. Kayaknya punya Bapak ini yang belum. Nah, ini Pak Mutoin gabung ini. Ya. Kayaknya punya Bapak siapa yang yakin? Siapa? Yakin siapa? Ada Ainul Yakin ya Pak? Ainul Yakin. Tadi sore saya melihat belum masuk. Enggak tahu kalau detik ini saya belum membuka. Coba nanti saya buka. Kemudian saya sebagian besar sudah melihat. Sudah bagus-bagus Bapak Ibu dalam mengajar. Ini karena praktek pengajaran seperti biasa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Cuma memang ada beberapa Bapak Ibu yang masih perlu perbaikan. Semuanya sudah bagus ya. Ini kami lihat juga Pak Robek bagus. Ibu-ibu itu yang ibu-ibu apa namanya? Antusias sekali, kemudian aktif mengaktifkan siswa yang Pak Walgianto kayaknya kalem ini mengajarnya. Iya Pak, kalem dibanding Antoni kalem Pak. Iya, bahasanya santun, santai, kurang keras Pak ya. Siap Bapak, siap. Ya. Terus intinya gini di dalam mengajar. Ini Pak dosen kayaknya sudah masuk ya? Ya sudah Bapak. Oke ya, nanti Pak dosen ini sebentar Pak dosen ya. Ini saya menyambung aja dulu. Aman. Oke. Pada intinya ya kita tetap karena itu tugas ini pada apa namanya hal-hal yang harus dilaksanakan dengan LK, dengan lembar kerja itu tuntutannya. Tapi saya ingin lebih jauh Bapak Ibu. Di dalam keseharian kita mengajar itu lebih jauh. Di dalam praktek ini, kurikulum merdeka itu kan memerdekakan anak di dalam belajar. Jadi tidak ada tertekan, tidak ada apa namanya kepaksaan itu. Cuman memang tidak bisa dilepaskan pas kan ya, karena harus ada aturannya. Dan kalau dilepaskan lepas ya nanti kadang anak malah bahasa Pak Walgi itu taklimnya mungkin tidak kena. Iya kan, apalagi sekarang banyak tuntutan sidik-sidik lapor polisi ya kan, bapak ibunya yang tidak terima. Kalau dulu saya lapor bapak ibu diginikan guru, saya malah diajar bapak saya gitu kan. Kalau sekarang malah kan. Nah maka bagaimana sikap guru sekarang bisa berjalan semuanya. Kembali pada tugas bapak ibu peer teaching itu paling tidak anak itu senang dulu baru materi akan masuk.
Jadi bagaimana menyenangkan anak di kelas, jadi pengelolaan kelas panjenengan. Setelah senang, maka anak apapun diperintah apapun, suruh kerjakan apapun dengan enjoy, senang, dan materi dimasukkan, masuk. Bahasa saya gini, kalau anak itu kok sudah tidak berkenan, cara bahasanya wis sengit karo guru nih, dijejeli pelajaran, wah, nggak mau dia. Tapi kalau sudah senang, orang saya dijejeli, anak itu, mohon maaf ya bahasa saya, bahasa Jawa ya, anak itu akan mencari materi. Oke, kembali pada LK ataupun tugas panjenengan, satu harus ada beberapa hal yang masuk, diantaranya apa namanya memotivasi anak, kemudian bagaimana pemantik anak, kemudian langkah-langkah panjenengan. Ini nanti kalau secara detail saya nambah aja, saya kurang etis ini sudah ada Pak Mutoin. Monggo Pak Mutoin Rin, nanti saya nyambung yang praktis-praktis saja. Kalau dan saya mengikuti alur panjenengan dan Bapak Ibu semua. Itu ya Pak, monggo Pak Mutoin. Siap Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya baru nyampe di Jogja ini. Jadi saya Bapak Ibu mohon maaf, ini baru kali ini saya merasa nggak berdaya itu bukan ini. Nggak berdaya itu gimana maksudnya? Saya tadi malam sempat membaca punya modul asalnya punya Bumur ya, itu kemudian sudah saya nilai, saya berikan catatan. Begitu catatannya beda cuma berapa baris itu kan susah, padahal catatannya kan rencana mau sampai 20 baris, nggak bisa ternyata. Akhirnya saya juga akhirnya berpikir lagi, ini malam sampai jam berapa itu tidak selesai, hanya dapat dua mahasiswa. Pagi kebetulan juga sudah mulai kuliah reguler. Pesan Pak Dekan, kuliah reguler nggak boleh dikalahkan sampai PPG. Jadi nanti saya juga Pak Dekan, kalau saya ngerjakan tugas PPG, tapi malah kuliah regulernya ditinggalkan. Jadi maaf Pak Dekan. Tapi akhirnya saya tidak sempat buka apa-apa. Atau sebenarnya nyampe ini juga baru sampai, saya belum baca. Tapi tadi sama Pak Zairofi sudah diberikan catatan cukup lengkap, saya kira globalnya seperti itu. Dan kalau saya memberikan catatan ini aja untuk Bumo sama satu. Jadi saya membaca, saya kaget loh, kok bisa lengkap seperti ini loh. Jangan-jangan kalau kemarin saya salah ngajar di kelas lain, sehingga tidak bisa lengkap. Punya Bumur itu sesuai tuntutan ada semuanya. Semua tuntutan di modul itu di rubrik penilaian ada semuanya. Sehingga paling ada yang menurut saya kurang tepat, yaitu kalau harusnya 4, 3. Tapi semuanya kalau nggak 3, 4. Jadi udah komplit punya Bumur. Cuma beberapa yang punya Bu siapa itu agak kurang. Jadi punya Pak siapa? Punya Pak Warga saya belum buka juga, mohon maaf. Kalau saya buka sekarang dan review itu akan lama. Jadi saya lebih baik saya sarankan kepada Pak Zairofi saja. Akan saya ganti nilai saja Pak Ibu. Jadi mohon maaf ini tidak bisa mereview secara langsung. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu hasilnya, nanti lihat aja nilainya berapa. Kalau 90 sudah bagus, kalau 8 berarti kurang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa nggak melihat nilainya? Kalau yang bisa ya? Nilai bisa Bapak. Jadi kan bisa. Makanya Bumur itu bisa melihat ya, yang nilainya 3 apa saja bisa nggih? Ya. Bisa Pak. Oh, berarti bisa ya aman. Jadi mohon maaf nanti kalau nanti Bapak Ibu bisa melihat tuh, kalau yang nilainya tidak 4 berarti anggapannya perlu dipertingkatkan. Gitu nggih. Dan saya juga berpikir ini kalau 30 saya mikir semalam nih, ini modul ajar 13 kali 3 dalam waktu 1 hari, sementara kemarin kita belanja itu 1 hari hanya 13, orang mungkin.
Kalau kemarin Bapak Ibu yang kelengar buat kerja, dosennya yang kelengar kayak gini di sini. Makanya udah, akhirnya mohon maaf ini saya baru nggak berdaya, apalagi kebetulan di luar kota. Alhamdulillah tapi sehat, alhamdulillah sehat. Itu aja. Tapi mohon maaf, ini saya tidak bisa maksimal untuk mereview. Monggo Pak Zalfi aja nggih. Tapi kalau udah cukup ya sudah. Kayak Pak istirahat. Monggo Pak Zalfi. Monggo Bapak Ibu yang kami hormati. Sama Pak dosen. Ini 45 saya belum sempat semuanya, paling hanya beberapa karena modul ajar kan ini mungkin Bapak Ibu sudah bekal dari lokakarya nggih Bapak Ibu. Iya. Kemudian tinggal diupload, kemudian ada peer teachingnya ya. Oke, saya akan menyampaikan yang sudah saya lihat aja. Ada beberapa Bapak Ibu yang di peer teaching ya, di praktek ya. Ini secara umum. Secara umum sudah bagus. Ini koreksi aja untuk Pak Walgi ya. Pak Walgi itu suaranya kurang apa ya? Masih lembut ya. Kan ada di apa itu namanya? Sebentar. Di rubrik itu kan ada beberapa instrumen ataupun yang harus ya sebentar saya sambil membuka ini Oke, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter itu panjenengan saya belum masukkan nilai. Panjenengan melihat nilai itu global atau per item? Di LMS panjenengan? Saya Dia dari LMS per item hanya bisa Pak, per item. Oh, per item ya, yang artinya mohon maaf, yang di peer teaching, praktek peer teaching misalkan itu kan ada tahapan sampai 25. Itu satu-satu nilai 1, 2, 3, 4 itu bisa dilihat atau secara global nilainya 80, 75 ini? enggak, biasanya global, yang sudah-sudah itu nilainya lah global 80, 90. Ya, ini ngapunten. Ini kan Pak Mutoin sudah menilai, yang sudah dinilai itu dilihatnya global atau per item? Dan saya belum dinilai Bumur Pak. dilihat Bu, yang modul ajar 1 Bumur. Coba ya tak lihat. Iya. Maksud saya tanyakan begini, kalau itu bisa dilihat per item, berarti ada perbaikan-perbaikan per item dari Bapak Ibu bisa. Kalau global berarti kan keseluruhan. Ya, sambil menunggu itu ya. Oke ya, untuk per teaching di pendahuluan itu ada beberapa yang tadi saya lupa yang punya siapa ya. Tidak ada pertanyaan pemantik, terutama yang pembelajaran apa itu Asmaul Husna Pak ya. Punya Pak siapa saya lupa, nanti harus buka lagi nih. Tidak saya catat masalahnya. Itu ada pertanyaan pemantik paling tidak, atau itu pada pembelajaran yang surat Al-Maun itu ya Pak siapa itu paling tidak apakah anak-anak sudah pernah membaca atau membuka atau apa, itu kan pertanyaan pemantik. Itu awal pembukaan lah karena kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantik ini juga menjadikan asesmen awal. Kalau kemarin kita belajar asesmen awal dari observasi dan yang lain-lain, salah satunya pakai itu. Enggak apa-apa. Asesmen awal itu caranya kan banyak sekali, termasuk dari pertanyaan pemantik itu juga menjadi. Mohon maaf Pak Zalfi, ternyata Bumur tuh belum kesimpan nilainya. Oh. Pak kan nggak ada, kok bisa yo ini ya? Karena udah. Coba ini burum. Modul ada 1. Mana burum? Tolong dibuka modul ada 1. Bisa nggak melihat nilainya ke item? Ayo, mboten mireng melih nih burum nih. Oke. Mikrofonnya burung. Dinyalakan. Ical nih. Oke, sambil tak lanjut ya Pak Dokter ya. Oke.
Nilai Kemudian global saya itu 79. Oh, Tadi ada nomor nilai, 21. ada per itemnya ada nggak Burum? Dalam? Ada nilai per itemnya apa enggak? Ada, Pak. Nilai per item Oh, ada. nilai per item maksudnya gini Bu, yang tahap 1 misalkan keterampilan buka pelajaran itu ada di nilai 2, 1 atau 3, ada Bu? oh, anu Pak Ada, Zarofi, nggih. saya baru mau modul Ada. ajannya Pak Zarofi, bukan Oh, Per tablet item ada pembelajarannya. yang 4. tapi Tapi modul kalau ajarnya Burum juga bisa per item melihat Ibu. masing-masing nomor komponen ya berarti ya bisa melihatnya. Oke, ya. Maksud saya gini Pak Dokter dan Bapak Ibu semua, kalau bisa dilihat per item berarti kan dari Bapak Ibu bisa melihat kekurangannya diri sendiri. Nah, Oh, saya di mana sih kurangnya? Oh, saya di pendahuluannya nilainya kok masih 3, harus gimana biar 4 kan begitu. Siap, Pak. Kemudian kalau bisa terlihat loh ya, saya juga belum tidak tahu. Kemudian ini secara global aja ya, biar lebih cepat, ini Pak dosen juga lelah. Ya, ya. Ada beberapa kekurangan. Saya lihat yang peer teaching praktek Bapak Ibu sudah bagus, terutama yang ibu-ibu itu bagus sekali. Saya juga tertarik dengan Bu Mur itu kan. Nah, saya penasaran sih kemarin karena inklusi ya. Dan betul-betul menyentuh. Tapi masih ada perbaikan. Oke ya. Satu perbaikannya tidak hanya Bu Mur dan semuanya. Ajak anak-anak untuk berdialog. Karena ada Bapak Ibu, saya yang tidak saya catat ini, Pak, ada Bapak-bapak itu masih banyak ceramah terus gitu kan. Kemudian hampir sampai akhir baru mengerjakan tugas. Itu kayaknya kalau anak diajar seperti itu ngantuk. Maka sebanyak mungkin anak diajak dialog. 1, 2 dan yang lainnya. Jadi ada satu, ini saya tidak tahu, mungkin videonya sudah terakhir sendiri, kemudian bapak gurunya itu mengajar, yang lain tidak ada tampak apa nih namanya, wajahnya apa nih, gambar foto semua itu kan. Kok kasihan sekali, ini mungkin penampilan terakhir ini. Saya memaklumi kalau satu guru setengah jam, 8 guru 4 jam ya. Wah itu kan. Ya itu mungkin nasib yang terakhir, tapi saya lihat teman-teman yang lain masih banyak yang mendukung lah. Ada celotehan anak-anak alamiah kan gitu kan. Ada yang suruh bacanya sudah betul bagus tapi agak dibelok-belokkan itu kan. Ini kan variasi. Satu ya, anak-anak untuk berkomunikasi 2 arah. Jadi kalau mengajar 2 arah, yuk bertanya atau apalah gitu kan. Mohon maaf, ini pengalaman saya. Pengalaman saya ketika ada anak orang yang menyepelekan pelajaran saya, kan ada ya, itu selalu tak kasih pertanyaan Bapak Ibu. Jadi dia itu malah, oh iya ini kalau Pak Zarfi ngajar mesti aku ditakoi gitu. Nah itu kan. Kalau sudah memperhatikan tidak. Jadi ini untuk bisa mengajak komunikasi. Kalau sudah ada mengajar komunikasi 2 arah itu enak. Jadi memperlakukan anak-anak itu tidak anak-anak bodoh, tapi anak-anak bisa berkembang. Tinggal nanti menyampaikan seperti itu benar atau tidak, baru tugas kita untuk mengarahkan. Itu biar trik tidak ngantuk dan yang lain-lain. Ibu-ibu itu bagus itu. Kemudian yang masih kekurangan, saya tidak melihat PBL, PJBL. Dalam langkah-langkah sudah terlihat. Tipek, bagaimana tipek? Bapak Ibu sudah bisa menggunakan semua penampilan Bapak Ibu guru menggunakan PowerPoint, itu termasuk tipek. Kemudian ini yang belum banyak dilaksanakan adalah Bapak Ibu kalau di poin apa namanya ini rubrik penilaian itu yang pakai yang poin 12, terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis aplikasi. Nah, tolong di dalam tugas-tugas selingilah dengan itu, apa menggunakan Google Drive atau link atau web link atau Google Classroom ataupun pakai apa itu. Kalau saya melihat di Bumur itu ada. Terakhir pakai apa Bu? Yang permainan apa namanya Bu? Pakai Kahoot, Pak.
Pakai Kahoot itu ya, itu ada. Tapi tidak ditampilkan, hanya menyampaikan aja Bu ya. Ya. Nah, Dalingnya, Pak. Ya. Itu di dalam pembelajaran itu lebih bagus karena itu apa ya 0.4 apa poin apa itu ya yang 4.0 itu kan. Apalagi sekarang sudah 0.5 atau apa itu. Nah, itu menggunakan itu, tapi Bapak Ibu banyak belum menggunakan. Nah, lihat Bu Mur sudah bisa, bukan bisa, sudah memakai itu. Jadi mengerjakan LKPD itu kan masih banyak manual. Nah, itu kalau pakai yang itu nilainya lebih. Otomatis kalau saya yang melihat tak kasih 4 itu. Kemudian di tahap terakhir Bapak Ibu, di tahap terakhir itu kesimpulan jelas. Kemarin sudah saya sampaikan, ketika yang menyimpulkan itu anak, itu berbeda dengan yang menyimpulkan itu guru. Kemudian di dalam penerapan instrumen penilaian berbasis HOT ya masih digunakan, artinya penilaiannya tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi. Kemudian refleksi sudah banyak Bapak Ibu yang melaksanakan, dan itulah kekurangan-kekurangan yang masih bisa kami lihat ya di penampilan peer teaching. Nanti kalau tidak lengkap nanti di LMS akan saya beri catatan. Biasanya saya kalau ada beberapa kekurangan tak kasih catatan banyak. Tapi kalau tidak banyak berarti Bapak Ibu sudah mendekati sempurna ini Pak Soim. Karena sudah setiap hari mengajar seperti itu, cuma gayanya berbeda-beda di dalam penyampaiannya. Jadi itu, kemudian motivasi, silahkan anak-anak dimotivasi, monggolah mau dengan permainan, dengan apa, enggak apa-apa, yang penting bisa, intinya senang dulu. Kemudian dalam materi, tentunya materi sudah oke semua, dan harapan saya tidak banyak ceramah, Bapak Ibu. Kalau ada ceramah, memang harus ada, karena penyampaian materi itu harus ada. Tapi jangan, kalau terlalu banyak itu ngantuk. Saya melihat dari beberapa bagian dari Bapak Ibu yang sudah di peer teaching itu. Saya kira itu Pak dosen untuk masalah peer teaching, sehingga Bapak Ibu sudah banyak menguasai. Memang tapi ada beberapa kendala. Saya tidak saya detail catat satu persatu. Saya kira nanti tampilan satu aja ternyata tidak. Dan nantilah kalau ada beberapa pertanyaan bisa kami sambung. Itu aja Pak dosen, monggo. Ya, terima kasih Pak Zarofi. Begini, saya minta tolong diajari Bapak Ibu, minta tolong diajari Bapak Ibu terkait Bapak Ibu ketika mempraktikkan berdiferensiasi itu seperti apa. Jadi kalau saya senang sekali dengan humor itu, salah satu kan karena berdiferensiasi. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, bukan tanya, tolong saya diajari bagaimana Bapak Ibu ketika mempraktikkan ini di kelas. Nggak harus seperti yang di teaching ya, ini agak bebas saja. Kenapa kalau mempraktikkan di teaching agak susah gitu. Nah, Bapak Ibu bagaimana mempraktikkan ini terkait dengan berdiferensiasi? Pernah nggak Bapak Ibu? Halo. Pengalaman, Pak. Mungkin Ya, gimana Bu Mur? Nah, kalau di tempat kita kan, kalau diferensiasi yang selama ini kan ada yang proses, ada yang gitu ya, pas produknya, terus gimana? Kita melihatnya sesuai dengan diagnosis awal ketika anak masuk. Jadi kalau yang masuk di tempat kita itu beragam sekali Pak. Ada yang ketika masuk kita itu harus menggunakan PPI. Jadi ada yang pakai kurikulumnya individual. Seperti itu. Jadi ada yang misal belum bisa bacanya belum lancar. Nah, kita baca dulu. Ada yang nulisnya belum lancar. Nah, nulisnya dulu. Seperti itu kita berdiferensiasinya enggak sekedar cuman sebatas produk. Misal kalau anak-anak yang dia bisa pakai misal pakai video, pakai gambar, pakai gitu ya.
kita tidak seansih seperti itu gitu loh. Jadi kita lebih ke di prosesnya, di prosesnya lebih kita utamakan berdiferensiasinya di situ. Jadi sesuai diagnosa awal ketika masuk. Siap. Terima kasih Bu Mut. Jadi kan kalau saya dapat informasi memang prakteknya langsung itu kan sangat membahagiakan. Jadi kan kalau ada 3, tapi saya ingat cuma 2 tadi, berdiferensiasi proses ataupun produk kan gitu ya Bu Mur ya. Tidak hanya membedakan antara visual, audio, dan kinestetis, enggak, tapi kan tergantung tadi asesmen diagnostiknya. Saya sepakat sekali dan berarti Bu Mur kan sudah menjadikan hasil asesmen diagnostik sebagai bahan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Mur. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Maksud saya ingin menjembatani anak-anak yang harusnya mendapat hak yang sama. Mohon maaf, tapi karena saya juga maksudnya belum mampu berdiferensiasi sehingga kita tidak bisa maksimal memberikan hak kepada anak-anak, itu kan kasihan. Maka pesan ini ya, itu menurut saya, ayolah, makanya di kelas kemarin itu yang menyampaikan berdiferensiasi di modul ajar itu tidak ada. Tidak ada. Padahal bagi saya itu pesan yang menurut saya, ya mungkin kalau teman-teman yang sudah berpengalaman kayak Bu Mo itu kan menghadapi tadi ya di sekolah inklusi ya akan memahami mereka. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu yang belum pernah berinteraksi dengan yang inklusi mungkin biasa. Nah, sekarang meskipun belum berinteraksi, ayolah kita berikan kesempatan kepada mereka berkembang dengan sesuai dengan kemampuannya gitu loh. Jangan dipaksakan untuk itu kasihan tuh. Yang akhirnya nggak dapat apa-apa, master saja itu. Kalau berat, kenapa? Tidak sesuai dengan tingkatannya. Tadi Bu Mu sudah menyampaikan. Enggak, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa pendapat yang bisa yang banyak. Silakan, monggo Pak Samun. Mungkin gini Pak, dari kami mungkin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman mungkin dari kami belum betul-betul paham. Padahal sudah mengelompokkan dengan diagnosa-diagnosa yang mungkin kita sudah laksanakan. Ada yang memang anak yang audiovisual, ada yang dengan visual saja, ada yang kinestetik seperti itu. Cuman dari kami mungkin kurang pahamnya dan kurang menguasainya tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga mungkin di modul ajar dan di materi yang sudah Bapak berikan tidak kami sertakan seperti itu. Oke, siap. Tapi sudah mulai ya Pak Ibu ya. Nah, tapi gini, ini saya ikut Bu Mur ini. Ya Bu Mur itu adem itu kayak. Kenapa? Berpihak kepada inklusi itu saya senang sekali. Terima kasih Pak Samon tadi udah ada kinestetik auditori. Itu kan namanya adalah gaya belajarnya kan begitu. Nah, kalau kemudian ini pada proses dan produk kan, berarti kan disesuaikan dengan kondisi awal. Maksudnya gini Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu bukan hanya menilai gaya belajar. Gaya belajar itu hanya itu bukan sebenarnya bukan diagnostik sebenarnya. Itu pada bidang lain. Nah, diagnostik ini ada sebenarnya untuk mengecek kemampuan mereka itu loh. Siap apa tidak. Jadi kalau tadi Bu Mul mengatakan kalau jangankan akan membaca tentang SKI, wong membaca aja belum bisa. Gitu ya Mas ya. Jangankan akan membaca Al-Qur'an, wong hijaiyah aja belum hafal.
Kalau itu mau dipaksakan harus membaca Al-Quran, surat Al-Ma'un gitu loh. Mohon maaf, begitu. Nah, ini yang mau saya tahu dari Bapak Ibu, ya, dari pengalaman seperti apa. Apakah kemudian diberikan tantangan yang berbeda, prosesnya yang berbeda, atau pendampingnya penuh, atau sampai kepada KKTP-nya juga berbeda. Gitu maksud saya. Gimana Pak Ibu? Satu tahap sudah bagus itu. Membedakan antara visual, audio dengan itu sudah bagus. Oke, itu sudah bagus. Itu untuk kecepatan pembahasan itu bagus. Cuma ada nggak yang membedakan seperti itu? Saya mau belajar loh, karena Pak, saya prakteknya belum ada. Jadi saya menggandrungi konsep Kumar, tapi saya belum menelan konsep pakai praktek yang benar ketika di sekolah dulu. Nah, monggo, saya dikasih tahu bagi Bapak Ibu ketika di sekolah. Tadi Bu sudah, Pak Samo sudah. Ada lagi mungkin? Pak, Monggo Pak Wal. sedikit menambahkan Pak. Kebetulan di SD kami juga ada yang siswa itu memang berbeda dengan yang lain karena keterbatasan dari siswa tersebut, sehingga kami pun setiap masuk ke kelas itu pasti kami memberikan materi ataupun pelajaran yang anak tersebut itu berbeda dengan yang lain, yang mana kami lebih dekat itu didampingi betul anak itu, karena kebetulan itu ada 3 anak dan dalam kelas yang sama, sehingga kami setelah memberikan materi yang dalam arti yang siswa yang mampu sama yang siswa belum mampu itu. Jadi yang khusus 3 itu kami betul-betul kalau istilah Temanggung ya ngomong Pak, ngomong dan didampingi dari satu persatu. Kalau satu sudah mulai berjalan, kami harus ke siswa satunya lagi, sudah mulai berjalan, kami ke siswa satunya, dan itu juga selama kami masuk di kelas. Jadi ya merasakan betul-betul berbeda dengan mengajar yang sudah itu. Jadi yang bertiga itu ibaratnya khusus ngoten Pak, yang betul-betul harus didampingi di sampingnya, di belakang depannya, dan betul-betul harus didampingi begitu. Dan itu juga pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Pak Wal. Saya sempat sebagai Dewan Pendidikan di Pekalongan mau tak laporkan ke kepala sekolah itu, kenapa nggak berpihak pada PDPK. Keras saya dulu, hampir saya laporkan, tapi ya udah akhirnya enggak. Kenapa? PDPK itu kan banyak sekali tingkatannya, termasuk slow learner juga begitu ya Bu Mulia, termasuk PDPK. Dan itu kalau tidak mendapat perhatian sejak kecil, masa tersisi kan sejak kecil, itu bermasa kepada sampai nantinya. Maka terima kasih Pak Wal, dimong bener anak mereka itu benar-benar, sehingga nanti bisa begini ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau seperti Pak Wal, mau seperti Bumur. Kenapa? Dengan semua itu yang kemudian benar-benar ngomong, yang benar-benar memperhatikan mereka itu. Maka ketika lainnya mau menjadi bos batik, mau menjadi dokter, mau menjadi tentara, justru mereka ceritanya apa? Menjadi seperti Bumur. Bumur itu siapa? Gurunya. Siapa? Pak Wal. Kenapa siapa Pak Wal? Itu gurunya. Berarti oke, ini verifikasi ngomongnya berhasil itu. Mau nggak Pak Sam'un, kayak Bu Novi, Bu Harum, Pak Nur Aziz, Pak Tarno, Pak Zerofi, Pak Raufik, Bu Ana, kayak Bu Indah, siapa lagi Bu Nafisatul, Bu Ade, itu berarti insya Allah minimal ngomongnya tadi itu sudah berhasil. Nah,
tinggal nanti ya membimbingnya kepada jenjang berikutnya, kelas berikutnya itu ya harus. Kenapa? Kalau tidak ya bisa berhenti lagi. Gitu ya. Mohon maaf saya curhat apa gimana ya. Saya curhat apa gimana, tapi saya pernah menghadapi langsung seperti itu. Makanya saya mau kan kepala sekolah, kepala dinas untuk jangan. Cukup saja lah, yang penting udah nyata ya sudah lah. Kita opini yang lainnya ya. Kenapa? Kalau tidak salah itu kebijakan, sekolah itu harus menerima inklusi berapa persen. Jadi kalau sampai sekolah tidak bisa membina inklusi ya itu kalau ketahuan dinas tidak bisa bermasalah. Mohon maaf Bapak Ibu sampai kemana tapi ini maksud saya hal ini dari Kumas seperti ini. Jadi ketika ada penilaian mungkin nggak ini dipraktikkan sebagai kurikulum merdeka ketika tidak berdiferensi berarti kurang maksimal. Meski kemarin Bu Mus misalnya 90 modul ajarnya, kenapa? Ya mendekati sempurna. Saya tuh jarang ngasih 90 Bu Mur. Paling 82, 88, 87, 8 ini 90. Cuma nggak tak simpan itu loh. Saya bingung. Ini kalau kayak gini semuanya sih 90 semuanya, wah hebat. Berarti saya kalau Amin. Saya salah gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi saya tadi tidak ngetes sampai Ibu ya. Saya tadi tidak ngetes. Saya benar bertanya belajar kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana menghadapi menjadi guru yang benar bisa kepada PDBK itu loh. Terima kasih Pak Wah, terima kasih Bu Mul, terima kasih Pak Samun dan Bapak Ibu semuanya. Tambahan sebentar Pak. Saya belum lama Pak, belum ada 2 bulan. Itu kebetulan orang tua yang bersangkutan itu kan punya toko bangunan. Dan saya datang ke sana kebetulan memang beli keperluan di orang tuanya siswa itu. Ketika saya berkomunikasi dengan ibunya dan anaknya itu kebetulan datang Pak, datang dari belakang dan di sampingnya beliau itu, saya sedikit sangat terenyuh di hati itu. Dia komunikasi dengan ibunya itu gini Pak, bahasanya kan enggak jelas tapi ibunya yang menjadi transitnya gitu ya. Itu bilang begini, saya itu Bu pengen kayak KKI yang kebetulan KKI sekarang lagi kursus bahasa asing dan pengen jadi pelayaran begitulah. Nah, adiknya yang saat ini masih di bangku sekolah SD itu ibunya itu menyampaikan bahwa saya itu pengen sampai, kalau bahasanya ibunya itu gini, saya pengen sampai ke luar negeri Bu, harapannya juga sama Bapak Ibu guru. Di situ Pak Mak dekati saya. Masya Allah sekali. Jadi sebenarnya setiap anak itu memang pengen punya cita-cita yang tinggi ya, yang bahkan hanya mungkin kami di sekolah itu yang keterbatasan waktu saja Pak, tidak bisa mendampingi secara maksimal, tapi mendengarkan dari ibunya pas saya di posisi tokonya itu, Masya Allah, hati ini kayak benar-benar terpanggil, terenyuh dari transitnya ibu yang komunikasi dengan anak itu, Masya Allah sekali. Dan itu juga menjadi motivasi kami sebagai guru. Memang sebenarnya semua sama ya, sama di semua ciptaan Allah gitu, hanya memang dari keterbatasan mereka, sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa. Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Wal. Kita belajar bareng ya Pak, kita selesai bareng ya. Jadi kita belajar bareng untuk ya, kalau konsepnya kan nanti kan al-muhafadzatu al-qadimi sholi wal akhdhu bil jadidi aslah, kan begitu. Jadi nanti kalau terkait dengan berdiferensiasi ini, kalau itu memang bagus buat diterapkan untuk pendidik kepada PDBK, mau ganti apapun kurikulumnya masih kita pakai. Jadi
yang lama-lama yang baik ya kita pakai kan. Jadi saya belum pernah melihat konsep ini sebelumnya, makanya ketika ya harus dipakai. Meskipun nggak di kurikulum ya ini dipakai. Gitu ya, ya. Terima kasih. Jadi kalau pengalaman lihat apa namanya menghadapi kayak gitu kan agak berbeda. Jadi makanya kalau Pak Wal ketemu ibunya begitu, mereka sangat berterima kasih itu loh. Kok bisa dan perkembangan diapresiasi itu, bukan diolok-olok kan begitu. Makanya dulu ada yang mengatakan bersembunyi di balik kurikulum baru K13 kemudian tidak berkata inklusi itu salah, orang nggak paham. Besok mau kurikulum merdeka, maka nggak boleh begini. Salah ini. Mohon maaf, tahu saya agak kasar. Mohon maaf Pak Ibu, saya kira udah cukup baca nih, baru istirahat ya. Nanti saya koreksi ya. Siap Bapak. Saya kembali ke Pak Sofi. Siap. Monggo Pak Sofi. Gimana Pak? Suaranya. Gimana Pak Dosen? Ini kalau tidak ada apa-apa, sudah kita tutup saja Pak Zerofi. Oh, oke ya. Ya, terakhir aja untuk Bapak Ibu yang tadi sampaikan untuk berdiferensiasi, kita masih banyak belajar memang. Kalau kita lihat yang global yang tinggi ya, kita kan pernah dengar itu yang siapa Aryani apa ya, yang penyanyi yang di Amerika itu kan, mohon maaf kan penglihatannya seperti itu, tapi nasibnya mungkin lebih baik daripada kita kan. Nah, itu kalau di sekolah mungkin kalau siapa namanya Aryani Pak ya? Putri Aryani Pak. Ya, Putri Aryani. Putri, ngapunten Pak Mutoin, kalau Putri Aryani kok misalkan sekolahnya di UIN Gus Dur atau di SMA Petung, Pak, mungkin tidak setenar seperti itu. Iya, iya kan, akan disamakan pembelajarannya kayak orang yang tidak seperti itu, karena punya seperti itu, bapak ibunya punya bakat, kemudian disekolahkan di Jogja, SMA-nya SMA seni, kalau di sini SMK berarti ya, STM atau apa kan, akhirnya diasah dan jadilah seperti itu. Nah, saya kira di tempat-tempat kita kalau memang berdiferensiasi betul, ya mungkin ada banyak bibit-bibit yang lain. Mungkin kan anak bisa pengennya jadi dokter, pengen jadi tentara, mungkin tidak pengen jadi PNS, tapi pengen jadi pengusaha, pengen jadi yang lain. Nah, kadang kita ke guru itu kan tidak bisa memberikan itu, hanya memfasilitasi saja. Ini contoh pengalaman di sekolah ya, ketika pelajaran pendidikan agama Islam tadi disampaikan, misalkan anak pertama kali masuk, ada yang sudah bisa baca, ada yang belum bisa baca sama sekali. Ini tantangan bagi guru. Guru nggak mungkin waktunya, kan kita dibatasi, ada berapa murid itu, 36. Bagusnya itu ya 20 atau 10 satu kelas. Jadi semua bisa diperhatikan. Saya punya anak di sekolah tahfidz khusus Al-Quran ya. Itu satu pengampu, satu tahfidz itu enggak boleh lebih, maksimal harus mengampu hanya 10 anak. Kalau lebih, wah pasti kacau gitu kan. 10 aja kadang targetnya 6 tahun, ada yang belum capai hafal. Targetnya 1 tahun 5 juz, berarti 6 tahun sudah selesai. Nah, itu kan butuh keahlian khusus, butuh guru yang. Nah, kalau kita sebagai guru untuk mengarahkan itu kan hanya sebagai motivasi aja. Maka di kelas yang sudah ada, misalkan di dalam kelas ada yang belum bisa baca, ada yang sudah bisa baca. Mungkin perlakuannya berbeda Pak Mutoin dan Bapak Ibu. Di jam itu perlakuannya berbeda, tapi anak-anak yang kurang itu tidak merasa dibedakan. Sehingga bareng-bareng mungkin ada yang ini yang sudah lancar digenjot lancarnya, yang belum berarti satu sedikit demi sedikit. Bahkan ada teman yang bisa untuk diperbantukan kayak model apa namanya, teman sebaya,
sehingga dalam satu waktu itu semuanya bisa terkena, merasa yang belum bisa juga tidak minder, yang sudah bisa juga tidak keminter kan gitu Pak. Itu salah satu trik, cuman kan memang sulit, memang yang sudah kelihatan ini kayak di tempatnya Bu Mur ini, karena inklusi itu kan jelas sudah ada perbedaannya. Kalau kita kan masih juga meraba dulu kan, apa namanya, perbedaannya di mana, nanti caranya seperti apa biar tidak ketersinggungan. Memang pada anak-anak itu ada kesan. Saya dulu pernah, ini pengalaman, dulu pernah ada, saya klasikalkan, ada anak yang sudah bisa membaca, ada yang belum bisa. Saya ngajarnya itu satu kata per kata Pak, sampai bisa membaca. Yang belum bisa, wah enak sekali Pak, ayo. Yang sudah bisa, bosan Pak. Nah, maka ini butuh keahlian Bapak Ibu guru, gimana agar bisa sama-sama jalan semuanya, tapi yang ketinggalan bisa mengikuti, yang tidak ketinggalan juga tidak teremehkan. Ini salah satu trik ya, tapi saya sendiri juga masih belajar ini Pak Mutoin sama Bapak Ibu guru dan setiap pembelajaran, karena kadang lah itu disibukkan, apalagi kalau sudah jadi guru, sudah jadi wakil kepala kesiswaan atau kurikulum, di sini juga ada yang kepala sekolah, itu kan membagi waktunya sangat kadang terhadap perhatian terhadap anak itu kan kurang maksimal. Jadi maka berbahagialah Bapak Ibu guru yang tidak ada rangkap jabatan sehingga bisa. Tapi yang rangkap jabatan pun bisa berjalan semua, ya itu lebih hebat. Saya kira itu aja masukan, dan saya masih banyak belajar dengan Bapak Ibu, dan mohon maaf mungkin kesempatan ini belum tentu seperti ini lagi ya Pak ya, karena kami ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu di peer teaching ini dan bersama Pak dosen, sehingga kalau ada beberapa kesalahan, kekurangan atau kurang maksimal kami, ya saya mohon maaf. Saya kira itu Pak dosen dan Bapak Ibu guru yang bisa dapat kami sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Zerofi. Nah, Bapak Ibu, tadi saya minta maaf, ini juga minta maaf juga. Diberi kesempatan hanya 2 hari dengan Bapak Ibu, ternyata tugasnya belum maksimal. Mohon dimaafkan. Ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan tadi. Ya kan tadi Pak Zerofi, karena tugas ini dosen sudah mulai kuliah dan ada tugas luar, jadi kan tidak bisa ditinggalkan. Mohon dimaafkan, dan semoga Bapak Ibu ini lancar semuanya, sehat semuanya. Amin. Amin. Lulus nanti kita ketemu di di Win Gus Dur ya, pengukuhan guru. Pak Sampun Halim ajeng betake kopi niku Pak. Siap. Makanya saking distribusi saya Pak Pal. Oke. Sudah cukup Pak Zerofi, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Cukup Bapak. Silakan istirahat Bapak Ibu. Besok udah acara apa besok ini? PPL atau apa? Untuk jadwal kami masih menunggu dari LP3 Pak. Oh gitu. Ya, karena kalau jadwal yang saya sampai PPL sampai ini field teaching, habis itu saya ke kompre itu, jadi masih lama itu. Terima kasih Pak Ibu. Selamat istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.